Tiga. Oke, semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit untuk areal lahan gambut di wilayah Palangkaraya. Saat ini kita bersama dengan Pak Joko, beliau penanggung jawab untuk kegiatan operasional perkebunan di lokasi ini. Ya. Selamat sore Pak Joko. Iya, selamat sore. Kita akan berbincang sedikit. Ya. Mungkin saya akan meminta penjelasan. Ini kalau kita lihat performan tanamannya ini luar biasa ya. Iya. Luar biasa, mulai dari daunnya sampai kemudian jumlah buahnya. Mungkin Bapak bisa ceritakan mulai tanamnya tahun berapa, mulai menggunakan pupuk NASA itu mulai kapan? Ya, silakan Pak. Ya, kalau mulai tanam itu ya kurang lebih ya tahun 2016 lah. Kalau mulai pupuk NASA itu 2018 ya? awal berapa? 2017. 2017 lah. Iya. Pakainya Super NASA granul ya? Granul. Granul. Berapa Pak dosisnya kemarin pakainya? Kemarin itu Satu pohon? Kenanya? kalau nggak salah berapa kemarin? 300 gram 300 gram per pohon. Iya. Luar biasa. Dan ini luasnya berapa Pak? Total? Total semua sama yang tanaman baru tambah yang 6 itu 80 hektar. 80 hektar. Iya. Ya, kita bisa lihat mitra NASA sekalian, coba buahnya luar biasa ya Pak ya. Iya. Kalau kita lihat ini, kalau secara dari depan ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, hitungan cepat biasanya di sebelahnya itu ada 5 ya, Iya. kurang lebih ada 10 janjang Janjang. untuk 1 semester. Bayangkan berarti kalau 2 semester ya kurang lebih 20 janjang Pak ya. Kalau misalkan hasilnya luar biasa. Untuk berat berapa Pak kemarin Pak pas dipanen? Ya Rata-rata. rata-rata 3 kilo. 3 kilo ya. Nah, 3 kilo. 3 kilo. Kita lihat luar biasa, mulai dari daunnya hijaunya luar biasa, terus kemudian penampakan buahnya juga luar biasa. Ya mitra NASA sekalian, tadi keterangan dari Pak Joko, hasil panen kemarin 3 kilo. Ya 3 kilo. Ini ada 10 janjang. Katakanlah kalau untuk 1 meter 10 janjang kita kalikan 3, berarti paling tidak ada 30 kilo untuk satu tanam per semester. Ya, kita anggap saja berlangsung normal, pemupukannya juga berlangsung disiplin. Ya, dalam 1 semester 30 kilo, berarti kalau 2 semester paling tidak ada 60 kilo. Ya, 60 kilo. Kalau 60 kilo kita hitung secara cepat ya. Masing-masing 1 hektar 136 pohon misalkan, kita anggap saja ada 100 pohon yang berbuah normal ya. Berarti kalau 100 tadi 60 kilo kali 100 berarti 6 ton. 6 ton untuk 100 tanaman. Padahal kita punya tanaman rata-rata 136. Minimal berarti untuk tanaman ini sebenarnya belum masuk TM1. Ini baru belajar berbuah. Jadi peralihan dari TBM 3 menuju TM1. Artinya sebenarnya kalau secara operasional kebun ini masih masuk kegiatan investasi, belum eksploitasi, tetapi sudah bisa menghasilkan buah. Berarti hitungan kita di TBM 3 saja bisa punya potensi 6 sampai 8 ton per hektar per tahun. Ya Pak Joko ya, luar biasa. Untuk harga TBS kemarin berapa Pak? Ya, Kalau di pabrik? Kalau di pabrik itu ya 1.200 kalau nggak salah. 1.200 ya. Jadi 1.200. Berarti kan kalau 1.200 tadi kita dapat 8 ton per tahun, ya kan? 8 ton per tahun berarti bisa ada potensi yang bisa didapatkan Rp9.600.000 per hektar. Per hektar yang bisa dinikmati si pemilik kebun, walaupun ini kotor. Ya Rp99.600.000 untuk penjualan TBS. Ini sungguh sangat luar biasa mitra NASA sekalian. Bayangkan ini belum masuk TM1 tapi TBM 3 itu bisa mengeluarkan buah sejumlah Rp9.600.000 per hektar. Padahal pupuk yang digunakan tadi Pak Ramses katakan baru Bapak 1 pohon Pak 300 gram untuk setahun. Setahun Berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali ya. Berarti anggap aja 600 gram per pohon. Iya. Ya kan 600 gram per pohon. Katakanlah 1 kilonya kena sekitar 20 sampai 25 ribu kilo ya. 600 berarti hanya kita gunakan 600 gram kali 15.000 lah ya, sekitar 12 sampai 15.000 per tanaman ya kan? Padahal kalau kita konversikan ke hasil yang didapat
jauh lebih menguntungkan. Artinya tidak ada cerita bahwa menggunakan pupuk NASA itu rugi, ya, karena hasilnya luar biasa. Ya. Mungkin dari Pak Joko ada pesan-pesan kepada teman-teman pemilik kebun lain yang ada di Kalimantan, di Sumatera ini bisa dijadikan sebagai lahan gambut. khusus di lahan gambut. Ya, silakan Pak Joko. Ya kalau saya ini, kalau menurut saya memang ya pupuk ini lebih bagus memang daripada lainnya kalau menurut saya. Kalau di lahan gambut ini, tapi kalau di bukit-bukit saya kurang tahu. Ya, ya. Kalau di gambut pasti, kalau menurut saya itu bagus. Ya. Antara aku kan lihat punya orang-orang itu yang nggak pakai NASA itu buahnya nggak bisa rapat kayak gini. Itu. Dari jumlah buahnya udah kelihatan Pak ya. Kelihatan. Kondisi hijau. Sama Ini pupuk beratnya. makronya mungkin perlu Oh, ya, di pupuk makronya NPK-nya. pakai apa Pak? NPK NPK berapa kilo satu pohon? pokoknya satu pohon itu kan dicampur aduk sama yang NASA itu. Iya, iya. Awalnya 1 kilo. Awalnya 1 kilo awalnya. Pupuk NPK-nya. Iya. sekali Sama dengan nasanya. Sama. satu tahun 2 kali juga. Iya. Campur langsung. 1 tahun 2 kali. Iya. Artinya MPK 700 gram waktu itu ya. Tapi kalau ini rencana ini setahun apa 4 kali. 3 kali lah. Ini ada mau pemupukan lagi kan. Kita naikkan dosis Supernasa granul berapa Pak Joko? 400 gram ya? 400 gram. Iya. Oh tadi NPK-nya 700 gram, granulnya Supernasa granulnya 300 gram. Iya, 1 kilo. Dicampur, 1 kilo. ya, totalnya 1 kilo Iya. ya diberikan ke satu Iya. tanaman. Selain NPK mungkin ada lagi? Kalau dulu di dolomit. Dolomit ya pasti. Pakai dolomit. Dolomit pakai berapa gram Pak satu pohon? Kemarin itu kasih 1 kiloan 1 ya. kilo ya. Ya, demikian mitra rasa sekalian, cerita singkat kita kunjungan di lahan gambut di wilayah Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga ini menjadi informasi yang berguna bagi kita semua, dan kita berharap petani pekebun sawit di lahan gambut tidak ada lagi mengalami kendala, terutama tentang kekurangan unsur hara makro maupun mikro, dengan menggunakan pupuk NPK yang disiplin, kemudian pupuk mikro, pupuk organik NASA yang juga disiplin. Hasilnya itu bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh petani pekebun dimanapun Anda berada. Semangat pagi, ya, semangat Semangat. semangat pagi. Yes.